Shalom Bro and Sis, selamat pagi dan selamat datang di ODP pada pagi hari ini. Saya ingin membagikan firman sharing hari ini dengan judul Terpleset dan Tergelincir yang diambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 28. Jadi cukup panjang ya. Nah, Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang bertema hikmat sebenarnya, di mana penulisnya itu berjuang dengan rasa iri, rasa ragu, dan imannya kepada Tuhan. Menurut saya ini adalah Mazmur yang sangat bagus, di mana penulisnya berjuang dan terbuka dengan imannya. Dan kalau kita lihat Asaf yang penulisnya, dia adalah bukan orang yang palsu gitu ya, bukan orang yang fake atau palsu kepada Tuhan, tetapi dia adalah orang yang sangat terbuka dengan imannya. Jadi kita juga bisa belajar dari situ, belajar bagaimana iman yang benar itu ya harus iman yang terbuka gitu. Nah, maka itu saya baca dari Mazmur 73 ayat pertama. Di situ berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Gitu. Jadi ada dua profil yang bagus, adalah orang-orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya, dan Tuhan itu baik. Tetapi aku, di ayat kedua dibilang, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset dan nyaris aku tergelincir. Gitu. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kita lihat di mana, kalau misalnya sampai sini, kita lihat di mana Asaf ini sebagai penulis gitu ya, dia merasa iri dengan kehidupan orang-orang fasik. Dilanjutkan di ayat 4, di situ berkata, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Sebab mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Gitu. Jadi mereka suka omong besar lah gitu ya, suka omong besar, suka membanggakan dirinya, dan mengatakan yang tidak baik kepada Tuhan. Lalu di ayat 10 di situ berkata, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, dan mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, sampai sini kita bisa melihat sampai ayat 12 ya. Di sini kita bisa melihat penulis pun menunjukkan deskripsi dan ciri-ciri seperti apa orang-orang fasik itu. Dan bagaimana orang fasik itu sepertinya enak hidupnya gitu ya. Tidak ada penderitaan, semuanya positif, semuanya baik gitu. Nah, di ayat 13 di situ berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Berbeda sekali hidupnya dengan yang penuh Jadi kalau kita bisa melihat, si Asaf ini membandingkan dirinya gitu ya dengan orang-orang fasik tadi. Dia merasa hidupnya beda banget gitu sama sama mereka gitu ya. Orang-orang fasik enak, sedangkan dia sepertinya penuh tantangan seperti orang yang kena hukuman gitu. Jadi dia merasa kayak eh, sia-sia juga ya, saya selama ini mempertahankan kebenaran gitu, mempertahankan hati yang bersih gitu, sepertinya sia-sia gitu. Nah, di ayat 15 dilanjutkan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu,
maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku gitu. Jadi kita lihat si penulis ini, si Asaf ini semakin dia mencoba untuk mengerti, bukan menjadi mudah gitu, tetapi semakin dia mencoba mengerti, semakin dia merasa sulit gitu, semakin dia merasa goyah gitu, semakin imannya goyah kepada Tuhan gitu, tidak bisa melihat benar gak sih Tuhan itu baik gitu ya, kok saya harus melewati ini semua padahal orang-orang fasik begitu enak gitu. Nah, dilanjutkan di ayat 17, di situ berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kita bisa melihat sampai sini, sampai ayat 24 yang cukup panjang ya. Di sini penulis merenungkan lagi gitu ya. Dia merenungkan lagi, si Asaf ini merenungkan lagi hidup orang fasik gitu, dan dia mulai terbuka pikirannya gitu. Dia mulai merasa ternyata orang fasik itu tidak seenak yang dia duga gitu ya, bahwa jalan mereka itu licin sebenarnya gitu, dan dia mulai regret gitu dengan keraguannya. Kalau kita lanjut di ayat 25, di situ berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Penulis mempertegas, kalau misalnya sampai ayat ini kita bisa melihat sampai ayat 26, 25 dan 26. Di sini penulis mempertegas imannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mempertegas bahwa Tuhan itu satu-satunya yang dia inginkan sebenarnya. Gitu, di ayat 27 di situ berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Gitu. Jadi sampai ayat 27 di situ dilihat bahwa dia paham sebenarnya nasib orang fasik itu tidak baik gitu ya. Dan di ayat terakhir, ayat 28, di situ berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Penulis pun mengulangi imannya, kepercayaannya kepada Tuhan di ayat terakhir ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana Asaf yang awalnya goyah, tetapi pada akhirnya dia mempertegas imannya, dia mempertegas komitmennya, mempertegas kepercayaannya kepada Tuhan ya. Nah, itu berakhir sampai situ. Jadi saya bisa melihat ini adalah satu mazmur menurut saya yang sangat menarik ya, sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Asaf pun ternyata dia harus melewati krisis iman yang sepertinya yang dia alami gitu ya. Dia ceritakan dan dia tuliskan di mazmur ini. Karena kita juga kadang-kadang sebenarnya bisa merasa seperti itu ya. Eh, Walaupun kalau misalnya kita baca kayak dari awal ya, di situ sepertinya Asaf itu sebenarnya memulainya dengan positif gitu ya. Dia memulai firman Mazmur 73 ini, dia memulainya dengan sesungguhnya Allah itu baik gitu. Jadi kalau kita lihat kayak awalnya itu sangat positif dan sangat benar gitu ya. Tetapi setelah itu dia mulai bercerita bagaimana imannya goyah waktu dia merasa cemburu dan iri
kepada keberhasilan dan kesuksesan orang fasik gitu ya. Sepertinya hidup mereka enak, padahal mereka hidup dengan kesombongan, dengan kejahatan gitu ya. Tetapi kalau kita baca tadi, tetapi pada akhirnya Asaf itu bisa menyadari kalau dia meneruskan jalan ini, kalau dia meneruskan pola pikir ini, dia akan tawar hati dan dia akan meninggalkan Tuhan gitu. Eh, Untungnya kalau misalnya kita lihat, untungnya Asaf itu kembali kepada imannya. Dia pun merasa bodoh seperti binatang, dia bilang ya. Tidak mengerti dan bodoh seperti binatang. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia pun mempertegas komitmennya kepada Tuhan. Gitu, dia mempertegas imannya dia kepada Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat kejatuhan ini sebenarnya hal-hal yang sangat mungkin terjadi ya. Terutama waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan, lalu kita renungkan, kita lihat orang-orang di luar Tuhan yang jalannya sepertinya enak, yang sepertinya mudah, yang nggak harus ikut jalan-jalannya Tuhan, yang nggak harus ikut perintahnya Tuhan, tapi mereka sepertinya enak, sepertinya berhasil gitu ya. Tetapi itu merupakan jalan yang licin sebenarnya mereka hidupi dan sangat berpotensi untuk kehilangan keselamatan ataupun mempersulit pertumbuhan rohani orang itu gitu ya. Jadi saya ingat saya juga punya teman kebetulan ya, punya teman yang sangat sulit untuk bertumbuh gitu. Karena dia lahir dari keluarga yang berada dulunya, tetapi keluarganya kehilangan semuanya. Lalu orang tuanya pun meninggal gitu, sehingga hidup mereka juga sulit gitu, sehingga hidupnya sulit. Lalu pekerjaan after pekerjaan itu bisa dilakukan tetapi dengan kesulitan gitu ya. Jadi cukup sehari gitu dan mungkin nggak bisa terlalu banyak gitu. Tetapi dia melihat terutama dengan zaman sekarang ya yang sosial media itu sangat mudah diakses gitu. Dia melihat orang-orang lain kok enak banget gitu ya. Artis-artis kok enak banget gitu. Habis itu orang-orang yang tidak benar kok enak banget hidupnya di sosial media, kelihatannya begitu enak, mereka begitu kaya, mereka bisa mudah gitu, kelihatannya begitu gampang sehingga dia sulit untuk bertumbuh gitu. Jadi untuk diajar dia juga sangat sulit gitu karena dia mempertanyakan. Jadi saya melihat ternyata proses mempertanyakan ini bukan eh, bisa menjadi proses yang panjang gitu, bukan proses yang sebentar ya, bukan yang kayak oh saya menghadapi masalah, lalu meragukan Tuhan, lalu kembali kepada Tuhan di dalam waktu yang singkat itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gitu. Tetapi ini bisa menjadi proses yang bertahun-tahun sebenarnya. Menghambat pertumbuhan rohani seseorang bertahun-tahun karena dia selalu meragukan, dia selalu mempertanyakan Tuhan gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah satu bahaya untuk orang percaya sebenarnya apabila dia tidak mengambil komitmen kembali seperti Asaf ya, bahwa dia akan selalu ragu-ragu, akan selalu mempertanyakan Tuhan selama bertahun-tahun gitu, dan itu mempersulit pertumbuhan rohaninya gitu. Jadi semoga firman hari ini bisa membuat kita lebih berjaga-jaga untuk hati kita dan juga kita semangat untuk mengembalikan komitmen kita kepada Tuhan karena kita mengetahui sebenarnya jalan-jalan orang fasik itu sangat berbahaya dan sangat licin, sedangkan orang-orang yang menantikan Tuhan pasti pada akhirnya akan menang gitu. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan Tuhan di dalam Alkitab ya Tuhan. Karena firman itu menguatkan kami, membuat kami lebih mengerti Tuhan kehendak-Mu dan lebih membuat kami mengerti Tuhan karakter-Mu Tuhan.
dan juga membuat kami juga untuk berjaga-jaga Tuhan, untuk kami belajar untuk berjaga-jaga supaya kami tidak membanding-bandingkan ya hidup kami dengan orang-orang fasik ya Tuhan, sehingga kami tidak terpleset maupun tergelincir ya Tuhan, sehingga kami bisa memiliki hidup yang kokoh Tuhan, berdiri di atas firman-Mu, berdiri di atas peraturan-peraturan firman yang Kau berikan ya Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami dapat berjalan dan kami dapat berbuah lebat ya Tuhan, kami dapat berdampak, berbuah lebat Tuhan, dan hidup memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.